Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalian tahu nggak kita dikumpulin di sini apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya, penasaran ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ada yang mau mimpin doa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Nah, jadi kita dikumpulin di sini adalah untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Belum. Belum. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan layanan yang diberikan untuk menyelesaikan masalah individu di dalam kelompok. Jadi misalnya nih ada teman-teman punya masalah. Nah, nanti permasalahannya diselesaikan di dalam kelompok ini. Ada yang mau bertanya? Nah, jadi gitu ya. Namun di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kita di sini harus terbuka dalam menyampaikan masalah kalian. Misalnya kalian ada masalah hal-hal di rumah atau di sekolah ataupun mungkin di lingkungan. Jadi kita harus terbuka. Terus kemudian aktif ketika nanti ada yang ingin bertanya, kalian bertanya. Sebelum bertanya kalian mengacungkan tangan ya, harus aktif. Terus misalnya nanti ada teman kalian yang sedang mengutarakan masalahnya, kalian dengarkan dengan baik. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Belum. Nah, maksud ya. Terus kemudian kalian juga harus menjaga rahasia. Apabila nanti teman-teman kalian menyampaikan permasalahannya, terus pendapat dari teman-teman kalian harus menjaga rahasia. Jadi nggak boleh menceritakan permasalahan di dalam kelompok ini ke orang yang di luar. Ya, bisa jaga rahasia ya? Bisa ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berjanji agar kalian menjaga rahasia yang ada di percakapan yang ada di dalam konseling kelompok ini. Sanggup? Sanggup. Nah, kita pegangan tangan ya. Begini. Nanti saya sebutin kalian sebutkan namanya. Mulai. Saya berjanji tidak akan menceritakan permasalahan dan pembicaraan di dalam konseling kelompok ke orang lain. Nah, ya, kita sudah berjanji. Terima kasih teman-teman yang sudah berjanji ya. Nah, sebelum itu, apakah kalian satu sama lain sudah saling kenal? Belum. Oh, belum ya. Nah, katanya tak kenal itu tak sayang ya. Biar kita makin sayang, tapi kita kenalan dulu. Jadi siapa dulu nih yang mau mulai perkenalan? Oh, Perkenalkan, nama saya Mira. Terus Ya, perkenalkan, nama saya Raya. Mira, Raya, ada lagi? Ya, perkenalkan, nama saya Karin. Mira, Raya, Karin. Perkenalkan, nama saya Nina. Nah, tadi loh Mira, Raya, Karin, dan Nina. Nah, kalau sudah saling kenal berarti sudah sayang ya. Belum. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, apa ada yang mau bertanya terkait konseling kelompok? Belum. Nah, belum ada yang mau tanya. Sebelum atau ada mungkin yang mau ingin ke belakang dulu ke kamar mandi? Enggak. Nggak ada. Ya, tapi nanti aja. Oh, nanti aja, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya, nanti aja ya. Terus, nah, saya punya permainan nih. Ya. Jadi kan nanti kita sebutin, bisa kayak gini. Nah, ini namanya permainan Heaven Hell. Iya, Heaven itu artinya surga, Hell itu neraka. Heaven Hell. Jadi nanti yang kanan kalian sebutin nama, terus sebelah kiri kalian sebutin tadi nama teman-temannya siapa. Misalnya Heaven Hell Eki Raya. Nanti Raya nyambung ke siapa? Raya Mira. Nah, gitu ya. Kita harus cek konsentrasinya nih. Mulai. 1, 2, 3. Heaven Hell Eki Mira.
Mira. Oh iya. Langsung Mira. Oke. Mira. Mira, Karin. Karin. Nina. Nina. Siapa namanya? Mau sebutin terserah. Nina. Raya, Eki. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Langsung ya, Ya. itu adalah untuk mengecek konsentrasi. Ternyata saya belum konsentrasi. Oh, ternyata. Nah, tadi konsentrasi nggak ketika teman-teman menyebutkan namanya? Tadi sudah sering kenal ya, namanya Nina, Raya, Mira, dan Karin. Nah, kita mulai ya untuk kegiatan konseling kelompok. Saya ingin bertanya kepada kalian, masalah apa sih yang sedang kalian hadapi, entah itu masalah saat ini ataupun masalah kemarin yang mungkin permasalahan itu belum sempat terselesaikan. Ada yang mau mulai? Iya. Iya, Bu, saya punya masalah. Keseharian saya itu menurut saya itu terlalu boros. Nah, saya susah mengatur uang bulanan. Jadi terlalu boros karena nggak bisa mengatur uang bulanan. Ada yang mau mengutarakan masalahnya lagi? Iya, gimana? Permasalahan saya itu kalau misal malam tuh ya Bu, kadang saya sering sulit tidur, insomnia gitu. Saya terlalu banyak memikirkan hal-hal sebenarnya itu nggak penting, tapi saya ya dipikirin aja gitu. Seperti overthinking gitu Iya. Nah, dia mau mengutarakan masalah ya? Iya, saya kadang-kadang kalau misalnya di rumah tuh kadang nggak cuma di rumah, dimanapun tuh kadang saya tuh nggak bisa kontrol emosi. Dalam artian saya sama temannya, kadang-kadang saya tiba-tiba emosi, sama siapa kadang-kadang emosi gitu loh Bu. Tidak bisa mengelola emosi Iya. gitu ya. Oh iya. Berarti tinggal Mbak Nina ya. Mbak Nina mau mengutarakan masalahnya? Masalah saya biasanya saya kalau sudah mau megang HP, saya malas ngapa-ngapain. Jadi saya maunya cuma megang HP dan tidak mau melakukan aktivitas yang lain. Rasanya sangat malas. Jadi kayak sudah kecanduan ponsel gitu ya. Jadi kalau sudah pegang ponsel nggak mau ngapa-ngapain lagi ya. Nah, jadi baik begitu teman-teman ya permasalahan dari teman-teman kita semua. Namun dalam sesi ini kita hanya akan menyelesaikan satu masalah karena adanya durasi waktu. Karena kalau misalnya kita selesaikan semua hari ini pasti akan memakan banyak waktu. Nah, kira-kira dari teman-teman siapa nih yang ingin masalahnya diselesaikan pada hari ini? Masalahnya Karin Bu, soalnya kadang juga saya juga boros sih kadang kayak gitu. Gitu ya, teman-teman juga ya merasa boros juga ya. Iya, kadang merasa Sama boros seperti juga. permasalahannya Karin. Gimana yang lain? Kita menyelesaikan masalahnya Iya, Karin? saya juga setuju. Oh, yang lain setuju. Jadi hari ini pada sesi ini kita menyelesaikan masalahnya Karin tentang tadi apa boros ya, nggak bisa mengatur keuangan. Karin, apakah bisa ceritakan lebih lanjut borosnya itu seperti apa ya? Jadi setiap mendapat gaji ya dari pekerjaan saya itu sebenarnya udah di list tuh ini. Tapi yang di list itu ada yang belum terrealisasi, uangnya habis buat beli yang lain. Jadi dari list banyaknya list itu ternyata ada yang belum terpenuhi karena sudah habis untuk beli yang lain. Iya. Nah, jadi dari permasalahannya Karin ternyata gajinya itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin kebutuhannya yang terlalu banyak ya, jadi tidak cukup untuk memanage uangnya. Apa ada teman-teman yang mau bertanya kepada Karin tentang permasalahannya? Ada yang mau bertanya? Iya, saya mau bertanya. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Karin kalau listnya sama uangnya itu kan kadang nggak cukup. Iya. Nah, di situ bisa dilihat lagi. Kalau mungkin kayak dari segi harga atau dari segi apa itu mungkin kayak di luar ekspektasi gitu loh Mbak. Ya mungkin jadi. Terus mungkin juga bisa bedain antara keinginan ya. Nah, Ingin sama yang kebutuhan. Iya. Begitu. Jadi
tadi ada yang bertanya ya, berpendapat list dari list kebutuhannya itu ini ya, di list harganya juga, misalnya barang A harganya berapa, sehingga bisa memanage ya, bisa termanage uangnya. Ada yang ingin berpendapat lagi ataupun mungkin bertanya kepada Mbak Karin? Saya mau tanya dulu sih Mbak sama Mbak Karin. Itu gajinya Mbak Karin itu habis buat kebutuhan atau buat keinginan, terus masih ada sisa buat nabung atau enggak? Kalau untuk sisa buat nabung itu enggak. Berarti saya introspeksi diri, mungkin saya kurang bedain antara keinginan sama kebutuhan tadi. Gitu. Jadi dari masalah ini ternyata Mbak Karin itu semua gajinya untuk membeli kebutuhan, tidak ada yang ditabung ya. Tapi kebutuhan itu ternyata nggak terpenuhi semua, sudah habis sebelum semua terpenuhi gitu. Bukan ya. kebutuhan pokok gitu ya? Iya. Oh begitu ya. Terus, nah dari sini apa teman-teman mau membantu Mbak Karin untuk menyelesaikan masalahnya? Saya mau ngasih saran sih Bu. Ya, sarannya gimana? Tadi kan Mbak Karin katanya bikin list-listan ya setiap itu. Mungkin nanti Mbak Karin bisa lebih konsisten lagi sama list-listannya Mbak Karin, terus lebih memanage uang kayak perbandingan gitu lah, kayak 50, 20, 30 apa ya, 50% nanti buat kebutuhan, terus 20% buat keinginan, buat buat keinginan kayak buat main atau enggak buat beli apa keinginan Mbak Karin, terus nanti 30%-nya bisa buat tabung. Kayak lebih konsisten aja lagi sih. Atau enggak nanti kalau misalkan nanti gajinya ternyata kurang tuh, bisa nanti cari sampingan gitu. Kalau ternyata kebutuhan sama pengeluaran sama pendapatannya itu enggak sebanding gitu, lebih banyak pengeluaran, nanti bisa cari itu sih kayak sampingan Kerjaan gitu. sampingan lainnya. Ada yang mau berpendapat lagi? Nggak ada? Ada yang mau berpendapat lagi? Jadi jadi tadi berpendapat ya, bahwa Mbak Mia berpendapat jadi ada perbandingan 50, 30, 20 ya. Jadi untuk 50-nya untuk kebutuhan nih, jadi kebutuhan pokoknya nanti di list kira-kira apa saja, jadi yang benar-benar diprioritaskan. Terus kemudian untuk yang 30%-nya untuk ini ditabung, dan 20%-nya untuk keinginan, misalnya di luar dari list kebutuhan tadi ya, tadi begitu. Terus kemudian ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi kepada Mbak Karin? Ya, saya masih masukkan ke Mbak Karin. Ya. Mungkin kalau misalnya listriknya itu kayak dikurangi gitu loh. Yang benar-benar butuh banget sama yang kayak beli baju atau beli apa itu kayak dikurangi gitu. Mungkin kalau misalnya ada termasuk dalam list tersebut. Mengurangi keinginan gitu ya. Jadi begitu ya, jadi begitu Mbak, tadi dia berpendapat bahwa Mbak Karin ini perlu mengurangi kebutuhannya, kayak bukan mengurangi kebutuhan ya, maksudnya list prioritas yang benar-benar dibutuhkan saat ini, atau ini untuk besok bisa nih gitu ya. Jadi benar-benar yang diprioritaskan, kebutuhan apa sih yang terdesak untuk dipenuhi saat itu juga gitu. Mbak Karin, ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin masih ada yang mengganjal bagaimana memanage uang? Bagaimana kalau misalnya keinginan itu lebih besar gitu loh, ingin itu ya namanya manusia kan ya, kan udah di list tapi ternyata keinginannya ini berarti lebih membatasi diri lagi mungkin. Inginnya itu ya lebih Iya, keinginannya misalnya lebih besar Banyak daripada hasrat ingin memiliki. Iya, jadi Mbak Karin, gimana sih kalau misalnya kita keinginannya tuh besar banget, banyak banget, padahal kebutuhan pokoknya misal ternyata hanya 5 listnya nih, ternyata keinginan yang lain yang lebih banyak. Jadi tadi kembali lagi ya, seperti yang dikatakan oleh teman-teman, mungkin kalau keinginan itu pasti nggak ada ini ya, nggak ada habisnya ya. Yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Kalau misalnya memang ada uang lebih, baru bisa
membeli sesuatu yang ingin dibeli sama Mbak Karin. Begitu? Ada yang berpendapat lagi? Oh, tidak ada. Dari sini kira-kira perasaannya Mbak Karin gimana? Apakah ada yang masih mengganjal atau gimana? Enggak sih, udah sedikit ada gambaran lah buat kedepannya lagi nanti. Jadi alhamdulillah ya Mbak Karin Alhamdulillah. sudah dapat gambaran untuk menyusun list ya, list kebutuhan kira-kira apa saja yang perlu dibeli dan yang tidak perlu dibeli ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya berarti Mbak Karin sudah harus bisa ini ya, bisa memanage ya. Jadi teman-teman di sini sebagai saksi ya bahwa Mbak Karin nanti harus apa ya namanya menyusun ya, menyusun Dan lebih list. konsisten. Iya, lebih konsisten lagi dalam menyusun listnya, mana yang kebutuhan pokok, mana yang bukan gitu ya. Jadi kita semua sebagai saksi ya teman-teman ya, Ya. bahwa minggu depan untuk pertemuan selanjutnya Mbak Karin sudah bisa menyusun prioritasnya, prioritas kebutuhannya. Mbak Karin sanggup minggu depan? Sanggup. Jadi minggu depan kita lihat bagaimana perkembangannya Mbak Karin, apakah sudah bisa menyusun to-do listnya atau belum ya. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir habis, ada yang ingin memberikan kesan dan pesan apa sih yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok ini ya? Jadi melalui kegiatan ini tadi saya juga bisa tahu buat memanage uang itu harusnya seperti apa kayak gitu. Iya, ya. Ya, kalau dari saya kesannya sih dengan adanya konseling kelompok ini saya jadi tahu nih, kayak misalnya kayak bedakan mana yang prioritas, mana yang hanya keinginan, mana yang kebutuhan gitu. Iya. Ada yang mau memberikan kesan-pesannya lagi? Jadi dari sini kita bisa belajar tentang permasalahan dari teman-teman nih. Misalnya ada teman-teman yang tadi ya punya masalah tentang keuangan, nah kita jadi belajar hal tersebut ya, meskipun mungkin permasalahan kita bukan di situ ya. Jadi kita bisa melihat permasalahan itu dari perspektif lain. Nah, sekian dari saya. Maaf ya apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berkumpul dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dan kemudian untuk minggu depan kita jadwalkan untuk konseling kelompok kembali ya, di jam ini. Nah, gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.